Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Azizah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A dengan nomor NPM 26. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi tentang layanan bimbingan dan konseling. Di bagian pertama ada pengertian layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan proses interaksi antara konselor dan konseli, baik langsung ataupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli supaya bisa melakukan pengembangan potensi dirinya. Jadi, layanan bimbingan dan konseling merupakan suatu proses kegiatan antara konselor dan konseli untuk mengetahui kemampuan atau keinginan yang ada di dalam diri seseorang. Kemudian di bagian kedua ada tujuan bimbingan dan konseling. Praitno menyatakan bahwa tujuan bimbingan dan konseling yaitu untuk membantu individu dalam mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan yang dimilikinya. Kemudian di bagian ketiga ada fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling dibagi menjadi 5, yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, dan fungsi advokasi. Fungsi pemahaman ini berarti bimbingan dan konseling itu akan menghasilkan pemahaman mengenai sesuatu oleh suatu pihak atau pihak tertentu dengan kepentingan untuk pengembangan peserta didik. Kemudian yang kedua ada fungsi pencegahan. Nah, fungsi pencegahan dalam bimbingan dan konseling ini akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari masalah yang bisa saja muncul, sehingga dapat menghambat maupun menimbulkan kesulitan atau kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Kemudian yang ketiga ada fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan ini artinya adalah pelayanan bimbingan dan konseling akan menyebabkan teratasinya masalah yang dialami oleh peserta didik. Kemudian ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Nah, fungsi pemeliharaan dan pengembangan ini mempunyai arti bimbingan dan konseling akan menghasilkan perkembangan beberapa potensi dan kondisi peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah dan berkelanjutan. Dan yang terakhir ada fungsi advokasi. Fungsi advokasi ini artinya bimbingan dan konseling akan menghasilkan pembelaan kepada peserta didik dalam rangka usaha pengembangan semua potensi optimal. Nah, kemudian di bagian terakhir ada macam-macam layanan bimbingan dan konseling. Di bagian ini, layanan bimbingan dan konseling dibagi menjadi 9. Yang pertama ada layanan orientasi, yang kedua ada layanan mediasi, yang ketiga ada layanan informasi, yang keempat layanan bimbingan penyuluhan, yang kelima layanan pembelajaran, yang keenam layanan bimbingan perorangan, yang ketujuh layanan bimbingan kelompok, yang kedelapan layanan konsultasi, dan yang terakhir kesembilan layanan konseling kelompok. Layanan orientasi adalah layanan yang membantu peserta didik untuk mengenal dan memahami keadaan serta situasi yang ada pada lingkungan sekolah yang baru dimasukinya, agar peserta didik itu sendiri lebih terbiasa dengan sekolah dan lingkungan barunya. Maka, ia perlu mengetahui lebih jauh tentang berbagai fasilitas dan program-program yang ada di sekolah. Tujuan daripada layanan orientasi ini sendiri yaitu agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai, sehingga peserta didik mampu akan lebih mudah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah guna mencapai keberhasilan belajarnya. Contohnya, peserta didik yang baru memasuki lingkungan sekolah yang baru biasanya masih merasa bingung atau canggung. Maka, itu diperlukan layanan orientasi sebagai pengenalan untuk peserta didik agar dia lebih mudah memahami lingkungan sekolah yang baru dimasukinya dan untuk mempermudah atau memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru ini. Karena di lingkungan yang masih baru, pastilah butuh kesiapan tersendiri agar kita mudah menyesuaikan diri. Nah, yang kedua adalah layanan mediasi. Mediasi sendiri berasal dari kata media yang artinya perantara atau penghubung. Jadi, layanan mediasi adalah layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang mengalami keadaan tidak harmonis atau bisa dibilang tidak cocok.
Layanan mediasi sendiri memiliki dua tujuan. Yang pertama, ada tujuan umum, dan yang kedua, ada tujuan khusus. Tujuan umum dari layanan mediasi ini adalah tercapainya hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien, yaitu pihak-pihak yang berselisih, sementara tujuan khususnya adalah difokuskan kepada perubahan atau kondisi awal menjadi kondisi baru dalam hubungan antara pihak-pihak yang bermasalah. Contohnya, bullying antar geng di sekolah. Geng dimaknai sebagai kelompok orang yang jumlahnya tak terlalu banyak, yang melakukan kegiatan secara bersama-sama dan memiliki kegemaran yang sama pula. Kegiatan yang dilakukan bisa negatif, namun bisa juga positif. Namun istilah ini selalu berkonotasi negatif. Di sekolah pada usia remaja, banyak muncul geng-geng yang terkadang menimbulkan persaingan antara geng dan berujung dengan konflik. Geng-geng tersebut akan saling menjatuhkan satu sama lain agar dapat diakui di sekolah. Hal tersebut membuat perselisihan antara geng satu dengan geng yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan berupa pemberian pemahaman kepada siswa tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani tugas dan kegiatan di sekolah, serta untuk menentukan dan mengarahkan tujuan hidup. Layanan dapat dilakukan dengan membawa siswa ke suatu tempat atau narasumber tertentu untuk mendapatkan gambaran dan informasi secara lebih jelas. Contohnya, strategi serta tips lulus ujian nasional. Ujian nasional memang telah menjadi momok tersendiri, khususnya bagi teman-teman yang duduk di kelas 9 SMP atau MTS, serta kelas 12 SMA, SMK, maupun MA. Bagaimana tidak, perjuangan belajar selama 3 tahun ditentukan dalam waktu yang kurang dari 1 minggu. Ujian nasional kali ini diperkirakan mulai bulan April 2011, karena UN benar-benar butuh persiapan yang matang, baik itu persiapan secara mental, materi, dan juga fisik. Berikut adalah strategi dan tips yang harus dilakukan agar lulus ujian nasional. Yang pertama, mantapkan pemahaman akan materi ujian mulai dari sekarang. Yang kedua, mintalah ke pihak SKL atau standar kompetensi lulusan ujian nasional tahun sebelumnya. Yang ketiga, harus lebih sering belajar kelompok dengan orang-orang yang paham tentang materi itu. Yang keempat, kurangi waktu bermain. Yang kelima, harus sering berlatih mengerjakan soal ujian tahun sebelumnya. Yang keenam, menjaga kesehatan diri kita sendiri. Yang ketujuh, ikuti tryout ujian nasional. Dan yang kedelapan, harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya yang keempat ada layanan bimbingan penyuluhan. Layanan penyuluhan merupakan suatu aktivitas wawancara yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah dalam rangka untuk membicarakan dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan memberikan bantuan kepada mereka, sehingga pada akhirnya bermuara pada teratasi masalah yang dihadapi oleh klien dan dapat beradaptasi dengan baik dan efektifnya dengan lingkungan hidupnya. Tujuan bimbingan penyuluhan ini adalah untuk membantu peserta didik untuk mencapai tahap perkembangan yang optimal baik secara akademis, psikologis, maupun sosial. Contohnya, peranan bimbingan dan penyuluhan dalam menanggulangi kesulitan belajar siswa dengan bimbingan di Madrasah Sanawiyah. Pentingnya bimbingan dan penyuluhan di sekolah menengah pada saat ini sangat diperlukan untuk mengantarkan anak didik ke arah kedewasaan. Karenanya, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang memerlukan tenaga pembimbing yang profesional, di mana pembimbing tidak hanya menguasai bahan pelajar, tetapi juga menguasai nilai-nilai yang terdapat dalam pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka siswa dipengaruhi oleh proses pembimbing. Di antara pertimbangan pokok yang mendasari pembahasan tersebut adalah persoalan ini merupakan persoalan esensial, sebab terletak di tangan pembimbing kemungkinan berhasil atau tidak pencapaian belajar. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana peranan bimbingan dan penyuluhan dalam penanggulangan kesulitan belajar mahasiswa. Membahas tentang peranan bimbingan dan penyuluhan, sekolah tidak terlepas dari proses belajar mengajar dalam proses antara pembimbing dan siswa bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang kelima ada layanan pembelajaran.
Layanan pembelajaran adalah layanan yang diberikan kepada siswa agar siswa mampu mengembangkan sikap dan kebiasaan baik. Pembelajaran adalah proses yang dirancang untuk membawa siswa aktif dalam suasana belajar yang penuh makna, merangsang siswa untuk menggali, menemukan, dan menguasai materi pelajaran. Layanan pembelajaran berarti upaya membangkitkan siswa agar tumbuh keinginan untuk terus belajar, juga menanamkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Contohnya, dalam melakukan apapun, jangan mengandalkan kekuatan berpikir Anda semata, padukan dengan inovasi dan kreatif Anda. Yang keenam ada layanan bimbingan perorangan. Layanan bimbingan perorangan merupakan pelayanan khusus berhubungan langsung tatap muka antara konselor dan klien. Layanan perorangan berupa dialog tatap muka antara konselor dan klien untuk memecahkan berbagai masalah dan pengembangan segenap potensi yang dimiliki. Hubungan konseling adalah hubungan pribadi yang terbuka dan dinamis antara klien dan konselor. Hubungan ini ditandai oleh adanya kehangatan, kebebasan, dan suasana yang memperkenalkan klien menampilkan diri sebagaimana adanya. Contohnya, neurosis traumatik. Seorang anak SMA yang bernama Jenny, seorang anak wanita yang duduk di kelas 10 yang bersekolah di sekolah negeri di kotanya. Sewaktu pulang sekolah, Jenny langsung pergi ke tempat pusat perbelanjaan di kotanya dengan seorang diri untuk menemui temannya yang sebelumnya sudah melakukan perjanjian untuk bertemu di sana. Namun, pada saat memasuki ruang lift, Jenny ditodong oleh orang yang tidak dikenal, sehingga akibat dari pengalamannya itu, Jenny mengalami ketakutan akibat traumatik yang dialaminya. Untuk pergi keluar rumah pun Jenny tidak berani, apalagi untuk bepergian, sehingga Jenny mengalami gangguan dan traumatik yang mendalam bagi dirinya. Kemudian yang ketujuh ada layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah layanan yang diberikan kepada sekelompok siswa, baik dalam masalah ataupun tidak dalam masalah. Bimbingan kelompok dapat dilakukan dengan permainan tertentu atau outbound, atau dapat juga berupa diskusi kelompok dengan membahas masalah topik tertentu. Masalah yang dibahas dapat ditentukan oleh konselor, dapat juga dipilih sendiri oleh siswa. Contohnya, merancang strategi yang efektif. Yang pertama, dapat menjalin komunikasi yang efektif dalam upaya melakukan koordinasi dalam sekelompok dalam upaya mencapai tujuan. Yang kedua, dapat merancang strategi dengan baik dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, dapat berkonsentrasi dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir, dapat menjalin kerjasama dalam mencapai tujuan. Yang kedelapan, ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan yang memungkinkan seseorang memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau permasalahan orang lain yang menjadi kepeduliannya. Contohnya, peserta didik yang mengalami masalah dalam menentukan jurusan IPA atau IPS yang akan ia ambil atau dipilihnya, ia menemui konselor untuk berkonsultasi tentang masalahnya tersebut. Pada masalah yang dialami peserta didik, konselor memberikan layanan konsultasi yang nantinya peserta didik diberikan pemahaman atau wawasan guna memperoleh informasi. Dan yang terakhir ada layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sekelompok individu. Keuntungan dari layanan ini adalah dengan satu kali pemberian layanan telah memberi manfaat atau jasa sekelompok kepada orang. Konseling kelompok juga bisa diartikan sebagai layanan yang diberikan kepada sekelompok individu guna mengatasi masalah yang relatif sama sehingga mereka tidak mengalami hambatan untuk mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya. Contohnya, membangun konsep diri positif. Banyak orang gagal bukan karena tidak punya potensi dan kemampuan, tetapi kegagalan sering terjadi akibat kesalahan konsep diri. Sadarilah bahwa diri kita unik dan Allah menciptakan manusia berbeda satu sama lainnya dan memiliki keunikan tersendiri. Sehingga, jadilah diri sendiri dan kenalilah diri sendiri.
Dan janganlah meniru orang lain, yang penting adalah jujur pada diri sendiri. Sadari tujuan, keinginan, kekuatan, dan kelemahan diri. Cukup sekian penjelasan dari materi presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.